Baiklah anak-anakku semuanya, kelas 12 IPS, kita lanjut membahas yaitu tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun langkah pertama adalah menyusun neraca saldo. Kemarin Bu Yai sudah bahas di video sebelumnya, jadi tidak usah saya bahas sekarang karena neraca saldo itu adalah terkait dengan buku besar yang sudah kita susun. Kemudian saldo-saldonya disusun dalam bentuk neraca saldo seperti ini. Nah, dalam LKS kalian ada contoh yaitu di PD Muda neraca saldo per 31 Desember 2017. Nah, anak-anak semuanya sebelum menyusun kertas kerja, langkah kedua dari ikhtisar tahap pengikhtisaran itu adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kalau yang ada di perusahaan jasa dulu itu masih dipakai di perusahaan dagang, sedangkan di perusahaan dagang nanti ada jurnal yang terkait dengan persediaan barang dagang, yaitu ada dua metode, yaitu metode ikhtisar laboratory dan metode HPP. Nah, kalau metode ikhtisar laboratory yang dibuat jurnal penyesuaian adalah persediaan barang dagang awal sama persediaan barang dagang akhir. Nah, anak-anakku semuanya, kalau persediaan barang dagang awal yang didebit adalah ikhtisar laba rugi, yang dikredit persediaan barang dagang. Kemudian kalau persediaan barang dagang akhir yang didebit adalah persediaan barang dagang akhir, yang dikredit adalah ikhtisar laba rugi. Ini. Nah, terus kemudian yang metode HPP. Metode HPP itu ada 6, yaitu persediaan barang dagang awal. Kalau persediaan barang dagang awal yang didebit HPP, yang dikredit persediaan barang dagang awal. Kemudian langkah berikutnya adalah unsur-unsur yang ada dalam HPP, yaitu pembelian. Pembelian itu posisi normalnya debit, maka dibuat jurnal penyesuaian adalah HPP didebit, pembelian dikredit. Ini ada revisi ya tadi. Kemudian beban angkut pembelian itu sama kondisinya dengan pembelian, berarti posisi normal debit, maka dibuat sebaliknya, yaitu beban angkut pembelian dikredit, HPP didebit. Retur pembelian dan seterusnya sampai persediaan barang dagang akhir. Jadi ada 6. Persediaan barang dagang awal, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Itu kalau metode HPP. Baiklah anak-anak semuanya, jika sudah, kita langsung akan mempraktikannya, bahwa di dalam PD Muda tadi ada keterangan yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Ada 9. Kemudian dibuat dulu ini metode ikhtisar laba rugi. Nah, anak-anak semuanya, persediaan barang dagang awal itu yang di mana dan akhir itu yang posisinya di mana. Nah, anak-anak semuanya, yang ada di keterangan 31 Desember, di sini ada persediaan berdasarkan stok of 6 persediaan akhir. Nah, itu dinamakan persediaan barang dagang akhir. Tapi kalau yang awal itu yang ada di ini neraca saldo, persediaan barang dagang ini ada. Ini yang awal, yang di neraca saldo. Yang ada di keterangan 31 Desember ini atau 31 Januari ya, kalau pokoknya akhir periode itu yang akhir. Nah, ini dibuat semuanya jurnal ini yang berupa metode ikhtisar laba rugi sampai ini semuanya. Nah, sudah. Terus kalau yang metode HPP ini, metode HPP sebetulnya yang ada di sini ini masih sulit untuk dipahami, maka jika dibuat yang lebih rinci itu seperti ini. Jadi
metode HPP. Nah, untuk metode HPP yang pertama adalah persediaan barang dagang awal. Berarti HPP di debit, terus persediaan barang dagang, persediaan dagang. Terus yang kedua pembelian, berarti HPP pembelian. Ini. Terus yang ketiga retur beban angkut pembelian, HPP di debit, beban angkut pembelian kredit. Yang keempat retur itu posisi di kredit karena mengurangi pembelian, maka yang di debit adalah retur pembelian. Plus PH itu pengurangan harga, yang di kredit HPP. Yang kelima adalah potongan pembelian, itu posisi sama dengan retur pembelian karena mengurangi pembelian, maka di sini di debit potongan pembelian, HPP di kredit. Terus yang terakhir adalah persediaan barang dagang akhir, maka di sini yang di debit persediaan barang dagang di debit, HPP-nya di kredit. Nah, keenam ini kemudian diisikan terus akhirnya menjadi yang HPP debit jumlah dengan HPP debit, kemudian HPP-nya debit berapa ini? 3. Nah, ini akhirnya dijumlahkan menjadi yang ini, HPP debit ini. Nah, kemudian yang HPP kredit, yang HPP posisi kredit 1, 2, 3 akan dijumlahkan menjadi yang HPP berada di kredit ini. Begitu lainnya tetap seperti apa adanya. Begitu akhirnya yang jurnal penyesuaian metode HPP itu seperti ini. Kemudian dalam menyusun kertas kerja yang metode Etisara Barugi. Nah, seperti biasa menyusun kertas kerja yang dipindahkan ke sini dulu adalah dari neraca saldo tadi. Kemudian jurnal penyesuaian yang sudah buat dimasukkan ke kolom sini semuanya. Ya. Kemudian diisi NSD-nya dulu sudah pernah saya terangkan sesuai dengan yang ada di perusahaan jasa dulu sudah pernah. Kemudian isikan Etisara Barugi, yang masuk Etisara Barugi ini hanya pendapatan sama beban. Nah, terus yang masuk ke neraca akhir adalah harta, utang, dan modal. Dulu sudah pernah saya terangkan. Nah, anak-anakku semuanya, bedanya dengan yang metode HPP ada di sini, Etisara Barugi. Jadi posisinya di sini, nih. Nah, Etisara Barugi pada kolom jurnal penyesuaian debitnya sekian, kredit sekian, nanti masuk di NSD tetap tidak diselisihkan, nih. Debitnya juga sekian, kreditnya sekian, sampai masuk ke laba rugi, debitnya sekian, kreditnya sekian, tetap ya. Itu kalau yang Etisara Barugi. Tetapi nanti akan berbeda jika yang metode HPP. Ya, anak-anak semuanya di sini laba 69796240. Nah, akan langsung menuju ke neraca akhir kredit, akhirnya jumlahnya menjadi sama. Nah, tetapi nanti kita akan bandingkan dengan yang metode HPP. Nah, anak-anak semuanya, ini yang metode HPP. Nah, dari soal yang sama, PD muda, sama kita masukkan sama, kemudian bedanya adalah yang berada di HPP ini. Ini ada HPP debit 112.949.000. Kreditnya sekian. Nah, ini kalau metode HPP diselisihkan. Debit sekian, kredit sekian. Kemudian ternyata masih banyak yang debit. Akhirnya sisa debit sekian, 78.855.960 rupiah. Kemudian
di sini sudah selesai, di sini saja. Masuk di kolom laba rugi. Lainnya tetap sama, ya. Jadi dari HPP tadi, dari jurnal penyesuaian diselisihkan, masuk NSD selisih, ini debit, kemudian masuk di kolom laba rugi, berhenti di situ karena itu adalah berupa beban, maka selanjutnya penyelesaiannya seperti yang ETC laba rugi tadi. Nah, di sini beda labanya. Ini 68451 padahal soalnya sama, itu karena terjadi salah penulisan, yaitu di dalam ini sebentar, di LKS ada salah penulisan, yaitu sebentar, di mana tadi? Nah, ini nih. Ini yang untuk pemakaian spare part 1522, ya, 1522. Tapi di kertas kerja yang LKS pemakaian spare part ditulis 1552. Nah, itulah terjadi selisih laba antara yang metode HPP dengan metode ikhtisar laba rugi, harusnya sama. Itu anak-anak semuanya. Sudah, kalau sudah kertas kerja itu selesai, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, tahap berikutnya menyusun laporan keuangan. Langkah pertama pada saat kita menyusun laporan harus membuat dulu HPP, harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih kurangi persediaan barang dagang akhir. Nah, kemudian pembelian bersihnya dihitung dulu. Nah, pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian kurangi retur pembelian kurangi potongan pembelian. Maka tadi yang namanya unsur-unsur HPP itu pembeliannya itu debit, bahan angkutnya debit, returnya kredit karena mengurangi, potongan pembeliannya juga kredit. Nah, itu ya dari sini nih. Nah, kalau tidak, kalian harus membuat format seperti ini. Mau menghitung HPP, persediaan barang dagang awal taruh paling kanan. Terus menghitung pembelian bersih dulu. Pembelian kalau ada beban angkut nanti ditambahkan. Harusnya ditambah beban angkut dulu baru dikurang ini. Pengurangnya ada dua, yaitu retur pembelian dan potongan. Kedua pengurangan ini langsung jumlahkan menjadi ini. Nah, terus dikurangi, terus ditambah beban angkut. Ini akhirnya akan menjadi pembelian bersihnya seperti ini. Nah, pembelian bersih. Nah, ditambahkan dengan persediaan awal, itu namanya BTUD, barang tersedia untuk dijual, yaitu 307.960. Kemudian dikurangi persediaan akhir, ini baru ketemu HPP, harga pokok penjualan. Ya, rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih kurangi persediaan akhir akan ketemu HPP. Nah, kalau dibuat langsung rumusan juga bisa, langsung dalam bentuk format juga bisa. Nah, anak-anak semuanya, terus kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama dibuat adalah laporan laba rugi, yaitu kita akan mencari apakah perusahaan itu laba atau rugi. Pendapatan yang dari perusahaan dagang itu namanya penjualan. Penjualan masih kotor, taruh di paling kanan. Kemudian kita cari penjualan bersihnya dulu. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Dua pengurang ini tambahkan dulu, baru dikurangkan di sini. Nah, ini artinya penjualan bersih. Penjualan bersih kurangi HPP, akan ketemu laba kotor. Nah, laba kotor nanti akan laba kotor ini, laba kotor dikurangi dengan beban penjualan, kemudian juga beban administrasi dan umum, total bebannya sekian. Nah, akan ketemu laba usaha. Terus
laba usaha dikurangi beban non operasional, kemudian dikurangi juga beban administrasi bank dan sebagainya, akan ketemu laba bersih sebelum pajak. Jika ada pendapatannya ditambahkan pendapatan bersih non operasional, tapi kalau beban dikurangkan. Nah, seperti ini, laba sebelum pajak. Kalau ada pajaknya dikurangkan di sebelahnya sini, bawahnya sini, akan hasilnya paling bawah adalah laba bersih sesudah pajak. Nah, anak-anakku semuanya bisa dibuat rumusan, ya. Rumus laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Kalau sudah ketemu laba kotor, laba penjualannya atau disebut laba kotor ya, laba kotor. Nah, laba kotor dikurangi total beban, namanya laba usaha. Laba usaha. Nah, terus kemudian laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha, akan ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, saya kira itu untuk laporan laba rugi. Laporan perubahan modal sama yang dulu rumusnya, modal awal ditambah laba kurangi prive akan ketemu modal akhir, ya. Itu berupa rumusan. Jadi kalau dibuat rumusan, MA modal akhir sama dengan modal awal AW ditambah laba kurangi prive. Dibolak-balik, misalnya mau mencari prive, sudah diketahui modal akhir dan modal awal dan laba akan ketemu, ya. Saya kira itu mencari modal awal juga bisa kalau sudah ketiganya ini diketahui. Ini tidak beda dengan yang ada di perusahaan jasa. Neraca. Nah, neraca sama seperti dulu, aktiva lancarnya masukkan aja dulu, kemudian totalkan dulu, terus aktiva tetapnya apa saja dikurangi dengan akumulasinya dulu. Nah, gedung ada akumulasinya, peralatan ada akumulasinya, kendaraan ada akumulasinya, itu mengurangi nilai dari harta tersebut. Baru ini jumlah aktiva tetap dijumlahkan dengan aktiva lancar, akhirnya ada jumlah aktiva. Jumlah aktiva harus sama dengan pasiva. Pasivanya dibedakan jadi dua, utang dan modal. Nanti utangnya ada jangka pendek, utang dagang, utang gaji, jumlahkan dulu. Kemudian utang jangka panjang, utang bank, itu jangka panjang, jumlahkan. Total utangnya sekian. Modal yang sudah kita hitung di sini akan dimasukkan di sini sebagai modal akhir. Nah, jumlahkan antara total utang dan modal, akan ketemu total pasiva. Ini akan seimbang. Demikian anak-anakku semuanya, laporan keuangan perusahaan dagang tidak beda dengan laporan perusahaan jasa. Hanya pada saat penyusunan kertas kerja saja yang berbeda sesuai dengan pendekatan atau metode yang dipilih. Misalnya metode HPP dan metode etisar laba rugi. Demikian anak-anakku semuanya, semoga akan memperjelas materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.